Bertemu kembali rekan-rekan. Perjalanan dimensi waktu sang jenius. Bab 734. Raja Kresna tampak mengernyit. Jika misi ini tidak berhasil, semua pengorbanan yang telah mereka lakukan, bahkan penggunaan mata-mata yang sangat rahasia pun akan menjadi sia-sia. Selain itu, ada risiko bahwa dirinya akan ketahuan. Apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Wira? Tentu saja tidak, karena kita sudah memulai, maka harus menyelesaikannya sampai tuntas. Hanya saja, sekarang kita masih membutuhkan satu bagian yang hilang. Bagian itu akan muncul sebentar lagi, ucap Wira seraya tersenyum. Perkataannya membuat Raja Kresna tertegun sejenak dari sepenuhnya kebingungan. Lantaran tidak memahami maksud Wira, dia pun bertanya, apa maksudmu? Maksudku sangat sederhana, kita bukan satu-satunya yang ingin membunuh Biantara. Ada pihak lain yang ingin menyingkirkannya juga, jelas Wira. Raja Kresna tertegun sejenak, lalu bertanya, apakah maksudmu Raja Byakta? Apakah dia akan ikut campur? Jelas Wira. Raja Kresna tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya barusan. Namun, Wira menjelaskan sembari tersenyum misterius. Pada masa lalu, mungkin dia akan ragu-ragu, tetapi sekarang, dia membutuhkan kekuatan. Kalau Biantara mati, dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan bagian dari kekuasaan di kerajaan Agrel. Jadi, tentu saja dia tidak akan membiarkan Biantara terus hidup. Dengan kekuatan yang sedang naik daun, reputasi bersinar, dan tidak ada tandingannya, kini Biantara sudah berada di ambang kematian. Dia tentu tidak masalah untuk memberikan sedikit bantuan. Seperti yang dikatakan, sebuah tembok akan roboh ketika banyak orang mendorongnya. Begitulah prinsipnya, jelas Wira sambil tersenyum. Kini, Raja Kresna masih tampak terkejut. Wira menimpali, tentunya masih ada dirimu, Raja Kresna. Karena terjadi hal sebesar ini, aku yakin bahwa Raja Ararya pasti akan mencarimu. Kamu tahu apa yang harus dikatakan, kan? Raja Kresna tampak mengangguk. Dia tentunya memahami maksud Wira. Saat ini, di kediamannya, Raja Ararya tengah tenggelam dalam pikirannya sendiri. Gilang dan Dwi Pangga juga terlihat bingung. Biantara dan Hangga sama-sama mengemukakan argumen yang memungkinkan. Itu sebabnya, Raja Ararya pun kebingungan. Tahan mereka bertiga, aku akan mencari tahu kebenaran ini, perintah Raja Ararya. Bawahannya segera menangkap ketiga orang itu dan mengurungnya di dalam penjara kediaman Raja Ararya. Setelah ketiganya dibawa pergi, Raja Ararya pun bertanya kepada Dwi Pangga dan Gilang, bagaimana menurut kalian? Gilang berpikir sejenak sebelum menjawab, Ayah, situasinya memang sangat aneh. Apa yang dikatakan oleh Hangga cukup meyakinkan. Bukan hanya itu, meskipun apa yang dikatakan oleh Biantara sulit dipercaya, itu sebenarnya juga memungkinkan. Hanya saja, ada satu tokoh penting yang terlibat di balik semua ini. Raja Ararya pun mendongak. Pada saat yang sama, dia teringat dengan seseorang sehingga berkata, maksudmu Raja Kresna, kan? Gilang sontak mengangguk. Benar, Ayah. Kalau memang seperti yang dikatakan oleh Biantara, itu menandakan bahwa Raja Kresna sungguh luar biasa karena berhasil menyembunyikan diri begitu lama. Pasukan bayangan juga tidak akan mungkin selemah yang kita kira. Selain itu, kebocoran informasi mungkin memang disengaja. Raja Ararya memicingkan matanya. Memang benar ada kemungkinan tersebut. Jika apa yang dikatakan oleh Biantara benar, itu artinya dia sudah terlalu meremehkan Raja Kresna. Orang ini sungguh berbahaya. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Raja Kresna memiliki kemampuan seperti itu. Bagaimanapun, selama bukan masalah besar, pasukan bayangan selalu melaksanakan perintah siapapun yang memberikan tugas kepada mereka. Baik itu Raja Ararya, Ibu Suri, ataupun Raja Byakta. Raja Ararya merenungkan perkataan putranya, lalu tak kuasa bertanya, Nak, apa menurutmu Raja Kresna benar-benar seperti yang dikatakan oleh Biantara? Gilang merenung sejenak dan menjawab, menurutku bukan begitu. Raja Kresna memang tidak mengatur pasukan bayangan dengan ketat. Hal ini diketahui jelas oleh semua orang. Tetapi perkataan Biantara juga bukannya nggak masuk akal. Walaupun Biantara mungkin berbohong, aku sama sekali tidak menemukan alasan dia untuk membunuh ayah. Apalagi,
dia memang memiliki banyak kesempatan untuk membunuhmu. Dia benar-benar tidak perlu melibatkan 7 orang tersebut. Ini jelas adalah langkah yang terlalu berlebihan. Jelas Gilang. Raja Araria benar-benar kebingungan. Peristiwa malam ini sungguh sulit untuk dimengerti. Bab 735. Namun, masalah ini belum sempat disembunyikan. Saat ini, banyak orang di ibu kota kerajaan Agrel tahu tentang hal ini. Senia tentu saja mengetahui rencana hari ini sejak awal. Raja Byakta, bahkan Rendra juga mengetahuinya. Kala ini, Raja Byakta yang duduk di dalam tandu tersenyum dan berkata, Wira memang hebat, tetapi masih belum cukup Biantara tidak bisa disingkirkan. Sudahlah, aku akan membantunya. Raja Byakta tersenyum. Setelah terdiam sejenak, dia menggerak-gerakkan jarinya dan berujar, sampaikan pesan kepada Raja Araria. Seorang bawahan memanfaatkan kekuasaan majikannya untuk memberi perintah. Kemudian, sosok di luar tandu mengiyakannya, lalu berkelebat dan menghilang di kegelapan. Tak lama kemudian, muncul seorang pria berbaju hitam di depan pintu masuk kediaman Raja Araria. Dia membunuh beberapa bawahan kediaman Raja Araria dan berujar kepada bawahan lain yang tampak terkejut. Beritahu Raja Araria. Seorang bawahan memanfaatkan kekuasaan majikannya untuk memberi perintah. Selesai bicara, pria berbaju hitam ini langsung menghilang. Dalam waktu singkat, kabar ini pun tersebar ke ruang kerja Raja Araria. Raja Araria berseru, apa? Ada pembunuh yang kabur setelah menghabisi bawahan di kediamanku. Raut wajah Raja Araria tampak sangat masam. Iya, Raja Araria, kemampuan bertarung orang itu juga hebat sekali. Sebelum pergi, dia juga menyuruhku menyampaikan pesan untuk Raja, sahut anak buah Raja Araria. Raja Araria segera bertanya, pesan apa? Dia bilang seorang bawahan memanfaatkan kekuasaan majikannya untuk memberi perintah. Jawab anak buah itu sambil gemetaran. Raja Araria seketika terkejut mendengar ucapan bawahannya. Seorang bawahan memanfaatkan kekuasaan majikannya untuk memberi perintah. Jangan-jangan yang dimaksud adalah Biantara. Gilang yang terkejut berucap, Ayah. Raja Araria melambaikan tangannya, lalu menimpali. Biantara tidak boleh dibiarkan hidup lagi. Langsung bunuh saja. Ternyata orang ini punya niat jahat. Bisa-bisanya aku tidak menyadari hal ini. Gilang juga kaget, lalu berkata, ternyata Biantara punya rencana seperti ini. Kalau ayah benar-benar mati, dia pasti akan menuduh Ibu Suri dan membantuku menjadi penggantimu untuk melakukan pemberontakan. Raja Araria menyipitkan matanya, meskipun tidak sepenuhnya yakin. Dia tetap mengangguk dan berucap, benar, Biantara, memang brengsek. Ternyata dia begitu ambisius. Aku terlalu meremehkannya. Dia tidak boleh dibiarkan hidup lagi. Bunuh saja. Raja Araria menarik napas dalam-dalam. Dia tampak tidak rela. Kemudian, Gilang yang khawatir segera menyahut. Tetapi ayah, apa masalah ini tidak diselidiki lagi? Kalau Biantara benar-benar difitnah, pasukan bayangan akan. Raja Araria menjelaskan. Mana mungkin aku tidak tahu, tetapi, tanpa Biantara, pengaruhnya juga tidak terlalu besar. Bagaimanapun, aku sudah menguasai pasukan kerajaan Agrel selama bertahun-tahun. Jadi, pasti tidak akan bermasalah. Besok aku akan melapor kepada Ibu Suri untuk menyerahkan pasukan kerajaan Agrel kepadamu. Nanti kamu yang akan mengurusnya. Dengan begitu, aku baru bisa tenang. Lanjut Raja Araria yang tampak kelelahan. Gilang mengangguk dan menimpali. Ayah tenang saja. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Raja Araria tersenyum dan berkata dengan datar. Aku akan menyuruh Dwi Pangga untuk mengikutimu. Kalau ada anggota pasukan kerajaan Agrel yang membantah, langsung bunuh saja. Pada saat yang sama, Biantara yang berada di penjara pun dipenggal. Bab 736. Keesokan paginya, Raja Araria pergi ke istana untuk melapor bahwa semalam Biantara tiba-tiba meninggal karena penyakit lamanya kambuh. Jadi, hari ini Raja Araria memohon kepada Ibu Suri untuk menyerahkan posisi kepala eksekutor pasukan kerajaan Agrel kepada putranya, Gilang. Raja Araria merasa pasti tidak ada yang menentang perkataannya. Kemudian, Raja Byakta yang maju terlebih dahulu dan menyampaikan pendapatnya. Raja Araria,
Posisi kepala eksekutor tidak boleh asal diserahkan kepada orang lain. Gilang memang berbakat, tetapi dia masih terlalu muda. Pasukan pertahanan di ibu kota sangat penting, jadi aku tidak tenang menyerahkan posisi ini kepada Gilang. Lagi pula, kelak Gilang akan mewarisi posisimu. Pada saat itu, apa kamu akan menyuruh cucumu untuk menduduki posisi kepala eksekutor? Kalau begitu, bukankah pasukan kerajaan Agrel akan sepenuhnya menjadi milik kediaman Raja Araria? Lanjut Raja Byakta sambil tertawa. Raut wajah Raja Araria menjadi masam setelah mendengar ucapan Raja Byakta. Sementara itu, Senia tidak berbicara. Dia hanya merasa lucu saat menyaksikan perdebatan kedua raja ini. Raja Araria mendengus, lalu menimpali. Kemampuan anakku memang masih belum cukup, tetapi dia pasti bisa mengurus semua pasukan di ibu kota dengan baik kalau ada aku yang membantunya. Selain itu, sekarang aku hanya berniat melatih anakku. Nanti, setelah ada kandidat yang cocok, kami pasti akan menyerahkan posisi ini. Raja Byakta membalas, kita tidak bisa membuat keputusan untuk masalah ini. Bagaimana kalau kita mengadakan pemilihan untuk mendapatkan kandidat yang terbaik? Bagaimanapun, mengurus seluruh pasukan kerajaan Agrel di ibu kota merupakan tugas yang sangat penting. Raja Araria murka setelah mendengar usulan Raja Byakta. Dia berujar, selama ini, aku yang mengurus pasukan kerajaan Agrel. Kalau begitu, kamu juga serahkan perbendaharaanmu. Kita adakan pemilihan untuk mencari kandidat terbaik. Raja Araria dan Raja Byakta berusaha mempertahankan argumen masing-masing. Senia tidak berkomentar. Dia hanya memperhatikan perdebatan mereka. Sebenarnya, ini adalah siasat kedua, yaitu membiarkan Raja Araria dan Raja Byakta bertarung. Senia masih ingat dengan ucapan Wira. Jika Biantara mati, pasti ada beberapa pihak yang mengincar posisi Biantara. Raja Araria dan Raja Byakta tentu akan berselisih karena hal ini. Ketika kedua belah pihak berseteru, Senia baru bisa mengambil keuntungan dari perseteruan ini. Raja Byakta tersenyum sinis dan berkata, Raja Araria, sebenarnya apa penyebab kematian Biantara? Ku dengar, sepertinya dia dibunuh olehmu. Ya, kamu sudah menghabisi seorang pejabat yang berjasa untuk kerajaan Agrel. Tetapi aku bahkan tidak mengekspos perbuatanmu ini. Sekarang, apa kamu berhak memonopoli pasukan kerajaan Agrel? Ekspresi Raja Byakta tampak dingin. Setelah Biantara mati, mereka semua akan mengincar posisi kepala eksekutor pasukan kerajaan Agrel. Raja Byakta yakin Senia juga berpikiran sama. Kalau tidak, Senia tidak akan bertindak dan membuat jebakan. Raja Araria langsung berang dan membentak. Kamu jangan bicara sembarangan. Raja Byakta menimpali. Tidak masalah kalau omonganku salah, tetapi posisi kepala eksekutor pasukan kerajaan Agrel harus didiskusikan lagi. Kemudian, Senia angkat bicara. Kalian berdua itu pejabat penting di kerajaan Agrel. Jangan sampai masalah ini merusak hubungan kita. Begini saja, aku punya jalan tengah. Bagaimana kalau Gilang mengganti posisi kepala eksekutor untuk sementara waktu? Kalau tidak ada masalah, kedepannya Gilang baru resmi diangkat menjadi kepala eksekutor. Senia tidak memihak siapapun dan memilih jalan tengah. Raja Araria dan Raja Byakta saling berpandangan, lalu sama-sama mendengus. Senia melanjutkan perkataannya. Kalian pertimbangkan dahulu saranku. Bagaimanapun, pasukan kerajaan Agrel milik pemerintahan. Aku tentu merasa senang karena kalian membantuku menanggung beban untuk mengurus negara. Senia menambahkan, tetapi, tidak ada gunanya kalau kalian terus berdebat seperti ini. Selama ini, Raja Araria yang mengurus pasukan kerajaan Agrel. Tentu saja aku percaya dengan kemampuanmu. Mengenai pendapat Raja Byakta, aku juga merasa cukup masuk akal. Senia tidak menyinggung kedua belah pihak. Sekarang, cara terbaik adalah mengamati situasinya terlebih dahulu sebelum bertindak. Bab 737. Raja Araria menyipitkan matanya dan mengangguk. Sedangkan Raja Byakta langsung menyetujui saran Senia. Ini adalah jalan tengah. Mereka berdua pun hanya bisa menerimanya. Setelah pembahasan ini selesai, Wira pergi ke istana Ibu Suri lagi. Senia, Raja Kresna, dan Wira berada di dalam ruang kerja. Wira yang memulai pembicaraan. Masalahnya,
sudah berkembang menjadi seperti sekarang ini. Jadi kita hanya perlu mengamati situasinya dahulu. Raja Araria dan Raja Byakta pasti akan beraksi. Sekalipun mereka tidak bertindak, kita juga bisa melancarkan aksi secara diam-diam. Ini adalah siasat Wira yang kedua. Mereka hanya perlu menunggu Raja Araria dan Raja Byakta bertarung, lalu mengambil keuntungan dari pertarungan kedua raja ini. Raja Kresna tertawa dan berkomentar, "Benar, biarkan saja mereka berebut." Senia yang merasa bersyukur melirik Wira sekilas. Meskipun baru berhasil menghabisi Biantara saja, Senia tetap terkejut dengan begitu banyak perubahan yang terjadi. Bahkan, Senia sendiri tidak bisa memikirkan cara yang begitu hebat. Bertindak sesuai perubahan situasi adalah strategi yang sulit. Raja Kresna tiba-tiba berucap, "Tempatkan beberapa anggota kita di pasukan kerajaan Agrel untuk memudahkan aksi kita ke depannya." Namun, Wira berpikir sejenak sebelum menimpali. "Ibu Suri, Raja Kresna, menurut kalian, kapan pertarungan ini bisa diakhiri? Apa kedua raja itu bersedia untuk tunduk? Apa mungkin salah satu dari mereka harus mati baru bisa menyelesaikan masalah internal pemerintahan?" Senia dan Raja Kresna langsung paham begitu Wira melontarkan perkataannya. Wira menanyakan batasan dalam rencana mereka. Bagaimanapun, mengendalikan situasi pemerintahan tetap membutuhkan trik. Tentu saja, membunuh Raja Araria dan Raja Byakta adalah cara yang paling mudah. Namun, belum tentu Senia setuju bertindak tegas seperti itu. Senia mendesah. Dia mulai merasa ragu. Para raja ini adalah saudara dari kaisar terdahulu. Kalau bukan karena terpaksa, Senia tidak ingin membunuh mereka. Melihat sikap Senia, Wira pun langsung memahaminya. Wira menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kalau tidak mau membunuh mereka, kita harus melancarkan beberapa trik." Senia mengangguk dan tidak menolak usulan Wira. Jika tidak ingin membunuh mereka, trik yang digunakan pun lebih banyak dan strateginya harus direncanakan dengan lebih cermat. Wira menjelaskan, dalam pertarungan sengit seperti ini, pasti ada salah satu pihak yang terluka. Kali ini, Raja Araria pasti kalah. Mungkin, kita bisa menarik Raja Araria ke pihak kita. Dengan tekanan dari ketiga raja, kita bisa memaksa Raja Byakta menyerahkan kekuasaannya. Senia dan Raja Kresna saling bertatapan sesudah mendengar ucapan Wira. Mereka berdua cukup puas dengan ide Wira. Jika tidak mau membunuh Raja Araria dan Raja Byakta, hanya cara ini yang paling cocok. Wira menganalisis. Kalau begitu, Ibu Suri harus berusaha membantu Gilang. Dengan mendukung Gilang sesekali, mungkin Raja Araria akan pelan-pelan mengubah pandangannya. Bagaimanapun, dia tahu Ibu Suri membutuhkan dukungan kekuatan dan dia butuh perlindungan. Kalau kalian bekerja sama, pasti tidak akan muncul masalah. Selesai bicara, Wira yakin dirinya bisa meninggalkan kerajaan Agrel dalam waktu dekat. Sementara itu, Senia berucap, "Wira, terima kasih atas bantuanmu kali ini." Senia tersenyum. Dengan strategi yang disusun Wira, mereka bisa memperoleh hasil yang cukup sempurna. Senia tidak menyangka Wira bisa memikirkan cara untuk mengadu dua pihak berkuasa tanpa menimbulkan kerugian besar. Bab 738. Senia merasa sangat senang dirinya memutuskan untuk mendesak Wira datang ke kerajaan Agrel. Hanya dalam belasan hari, Wira bisa menghasilkan pencapaian yang begitu luar biasa. Senia benar-benar takjub. Dia yang selama ini mempunyai banyak taktik juga kagum dengan pemikiran Wira yang jenius. Wira juga tersenyum. Jika masalah selanjutnya bisa saja Wira bisa santai untuk lebih beberapa hari. Hanya saja, Wira sangat menyayangkan kematian Biantara. Kalau bukan karena Biantara harus mati, Wira bisa merekrut Biantara. Raja Araria memang membunuh Biantara. Namun, Biantara telah mengabdi kepadanya selama bertahun-tahun. Jadi, Raja Araria tetap menyiapkan peti mati berkualitas bagus untuk Biantara, lalu memakamkannya. Walaupun semua ini dilakukan secara rahasia, pasukan bayangan sudah mengetahuinya dan ini merupakan permintaan Wira. Saat tengah malam, Danu mengikuti Wira naik ke atas gunung. Mereka berdua berdiri di depan sebuah kuburan. Wira mendesah dan bertanya, "Danu, apa kamu membawa arak?" Danu segera mengeluarkan botol arak dan menyerahkannya kepada Wira. Kemudian,
Wira duduk di tanah sambil memandang kuburan Biantara. Wira mendesah lagi dan berucap, Biantara, semoga kamu yang sudah ada di alam baka tidak membenciku. Sebenarnya, aku tidak ingin membunuhmu. Tetapi kamu itu orang pertama yang membuatku takut. Kamu terlalu pintar sehingga aku harus segera menyingkirkanmu dengan trik. Caraku memang agak keji. Tetapi aku tidak punya pilihan lain lagi. Wira berbicara jujur. Dia memang sangat menyayangkan kematian Biantara. Jika bisa merekrut Biantara, Wira akan memiliki tim yang lebih hebat. Wira membutuhkan orang pintar seperti ini. Kepintaran Biantara hampir setara dengan Wira. Bahkan, Biantara pasti akan lebih hebat dari Wira apabila Biantara memiliki ingatan di kehidupan lain seperti Wira. Ini adalah pertama kalinya Wira mengagumi seseorang. Wira berujar, aku sangat mengagumimu. Hari ini, aku akan mengantarmu. Kemudian, dia mengambil botol arak dan meminumnya, lalu menuangnya ke tanah. Wira melanjutkan, sebenarnya, aku ingin bersulang denganmu. Sayangnya, Wira menarik napas dalam-dalam dan menggeleng. Danu yang berdiri di samping bertanya, Kak Wira, mengapa kamu sangat mengagumi Biantara? Apa dia benar-benar begitu hebat? Tentu saja, kepintaran Biantara tidak kalah dariku. Dari sekian banyak orang yang aku kenal, tidak ada yang sepintar Biantara, ucap Wira. Danu terkejut dengan penilaian Wira terhadap Biantara yang begitu tinggi. Danu menceletuk, tetapi, dia juga berhasil dicelakai olehmu. Wira menjelaskan, ini memang benar, tetapi bukan sepenuhnya karena aku. Meskipun menang, aku tidak merasa bisa benar-benar membunuhnya. Biantara mati karena didesak oleh situasi. Sudahlah, ada beberapa hal yang sulit kamu pahami, tetapi, aku sangat mengagumi Biantara, lanjut Wira. Wira tersenyum, lalu perlahan berdiri dan berucap, Biantara, suatu hari, kita pasti berjumpa lagi. Nanti, kita akan berbincang sambil minum-minum. Setelah itu, Wira meletakkan botol arak di tanah, lalu meninggalkan tempat itu. Hanya saja, tak lama setelah Wira pergi, seseorang berjalan keluar dari balik pohon. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutupi oleh jubah hitamnya. Namun, orang ini memandang ke arah Wira pergi. Kemudian, orang ini mengambil botol arak yang ditinggalkan Wira dan meminumnya. Dia berkomentar dengan suara yang serak, arak yang bagus. Bab 739. Kemudian, orang ini mengedipkan matanya dan berucap, Wira, kamu memang menarik. Setelah Biantara mati, pasukan kerajaan Agrel menjadi incaran banyak pihak. Semua orang mengawasi dengan ketat dan melancarkan trik untuk menguasai pasukan kerajaan Agrel. Hanya saja, Ibu Suri belum mencampuri urusan ini. Namun, dia malah membiarkan Raja Kresna dan Raja Tanui ikut campur dalam masalah ini. Tentu saja, Raja Byakta adalah orang yang paling antusias. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menguasai pasukan kerajaan Agrel. Bukan hanya itu, Raja Byakta juga berniat membuat kekacauan. Sesudah Biantara mati, pasukan kerajaan Agrel menjadi kacau balau. Sialan, maki Raja Ararya. Raut wajahnya menjadi muram. Sekalipun Raja Ararya sudah turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini, dia tetap merasa sangat kesal. Ayah, hanya dalam 2 hari, ada 7 ketua pasukan ibu kota kerajaan Agrel disogok oleh Raja Byakta dengan uang yang sangat banyak. Yang kita tahu cuma 7 orang, tetapi mungkin saja masih ada yang lain, ujar Gilang. Gilang juga sangat kesal, tetapi dia juga tidak berdaya. Kenyataannya memang begitu. Mereka ingin menghindari masalah ini. Namun, hal ini sulit dilakukan. Banyak pihak yang menyerang pada waktu yang bersamaan. Mereka semua berniat merebut pasukan kerajaan Agrel sehingga membuat Raja Ararya dan Gilang kewalahan. Selain Raja Byakta, Raja Kresna dan Raja Tanui juga masing-masing mengutus 2 orang, kata Gilang. Raja Ararya tertegun sejenak setelah mendengar ucapan Gilang. Kemudian, Raja Ararya bertanya, orang lain sudah mengutus anggota mereka. Apa Ibu Suri belum bertindak? Gilang menggeleng dan menjawab, belum, Ibu Suri sama sekali tidak mencampuri urusan ini. Beberapa hari ini, Ibu Suri ada di istana. Dia jarang keluar dan tidak bertemu siapapun. Raja Ararya menyipitkan mata.
Dia tampak khawatir. Gilang bertanya, "Ayah, ada apa? Bukankah lebih bagus kalau Ibu Suri tidak mencampuri urusan ini?" Raja Araria menggeleng dan menyahut, "Memang benar. Tetapi mengapa Ibu Suri tidak bertindak? Dia sudah lama mengincar pasukan kerajaan Agrel. Apa dia berencana mengamati situasi dan membiarkan keempat raja bertarung mati-matian? Dengan begitu, dia tinggal mengambil keuntungannya saja." Raja Araria memang berpengalaman. Gilang juga terkejut mendengar analisis ayahnya. Lalu berkomentar, "Kalau benar begitu, apa yang harus kita lakukan?" Gilang sangat khawatir. Bagaimanapun, tujuan mereka hanya mengendalikan pemerintahan dan menjadi penguasa kerajaan Agrel. Masalahnya, jika keempat raja bertarung, kondisinya kurang menguntungkan bagi pihak Raja Araria. Raja Araria menarik napas dalam-dalam, lalu berujar dengan ekspresi licik, "Sepertinya kita terpaksa harus melepaskan prasangka kita." "Melepaskan prasangka? Apa ayah ingin bekerja sama dengan mereka?" tanya Gilang yang kaget. Meskipun Raja Araria tidak menyatakan maksudnya dengan jelas, Gilang tetap memahami ucapan ayahnya. Raja Araria tidak ingin menunggu lagi. Setidaknya, sekarang mereka masih menguasai sebagian besar kekuatan dari pasukan kerajaan Agrel. Jika kekuatan mereka terus digerogoti secara perlahan, kemungkinan besar Raja Araria akan menjadi pihak pertama yang kalah dalam perebutan kekuasaan ini. Benar, bagaimanapun, mereka semua ingin menjadi kaisar dan tidak mau menjadi pendukung saja. Daripada terus bertarung seperti ini, lebih baik kita bekerja sama dan membuat kerajaan Agrel terpecah belah, sahut Raja Araria. Waktu terus berjalan. Raja Araria terpaksa menggunakan rencana ini karena dia tidak punya pilihan lain lagi. Sementara itu, Gilang tersentak. Kalau mereka benar-benar menjalankan rencana ini, berarti situasi di kerajaan Agrel akan berubah drastis. Selesai bab ini, kita nantikan bab seterusnya. Bersambung.